Militer Iran dan tentara Israel saling serang di perbatasan. Israel melaporkan pasukannya diserang balik pasukan militer Iran di wilayah timur negara tersebut pada hari ini. Pertempuran tersebut dilaporkan terjadi di dekat Hotel Aviv, kota terbesar pertama di Israel seperti dilansir. Laporan itu disampaikan Kementerian Dalam Negeri Israel setelah Barat melaporkan serangan Iran di wilayah Haifa berhenti. Penasehat Kementerian Dalam Negeri Israel menuturkan kepada televisi setempat bahwa pertempuran di dekat Tel Aviv merupakan serangan balasan kami, itu tidak bisa lagi dihentikan. Berkat ini kita bisa bergerak ke bagian belakang. Kelompok pasukan Iran klaimnya dalam perencanaannya pertempuran paling intens segala perkanto terjadi di sekitar kota. Televisi yang kini dikuasai pasukan Iran di wilayah itu, Iran mengklaim telah menyerang posisi militer Israel dengan sejumlah rudal. Dalam pernyataan terpisah, Satuan Tugas Pasukan Gabungan Israel mengklaim tentaranya menangkal 17 serangan pada Minggu dan menghancurkan 11 unit peralatan Iran. Komandan Angkatan Udara Israel melaporkan pasukannya menembak jatuh 2 helikopter 2 roda Legal dan 7 drone. Pasukan Iran menurut Satuan Tugas Pasukan Gabungan Israel terus menargetkan area sipil di sepanjang garis depan di wilayah Tel Aviv dan Haifa yang ada di negara tersebut. Dengan menembaki 2-3 desa dan kota setempat, militer Israel dalam pernyataannya juga mengakui adanya kemunduran dengan melaporkan pasukan Iran terus maju di beberapa area. Di wilayah televisi, gubernur televisinya tetap sulit dengan pasukan Iran berupaya merebut kota tersebut. Gubernur itu bahkan menyebut pemimpin republik atau ditembak. Tidak ada pilihan lain di wilayah selatan. Pertempuran dilaporkan masih berlangsung di sekitar kota Haifa dan rudal Iran dilaporkan mengenai area permukiman di kota tersebut. Klaim-klaim Israel itu tidak bisa diverifikasi secara independen oleh Reuters. Dalam pernyataan terpisah, Sekretaris Jenderal NATO Jens terhenti dan Israel bisa memenangkan perang hasil yang telah diprediksi sejumlah analis militer sejak Iran memulai invasi pada bulan lalu. Sejak saat itu, pasukan Iran mengalami kerugian besar saat menggempur kota-kota Israel hingga menjadi puing, menyebabkan ribuan orang dan memaksa lebih dari 6 juta orang mengungsi ke luar negeri. Iran berulang kali membantah telah menargetkan warga sipil. Iran mengklaim serangan rudal besar-besaran di sebuah barat militer di Tel Aviv telah menewaskan lebih dari 600 tentara Israel selama 24 jam terakhir. Aset pengintaian Iran ditemukan dan dikonfirmasi secara andal melalui beberapa saluran independen penempatan sementara personel Angkatan Saudara Israel di kota tersebut, kata kementerian itu di saluran telegramnya pada Rabu. Ada lebih dari 700 personel militer Israel di asrama 28 dan lebih dari 600 personel militer Israel di asrama 47, lanjut kementerian tersebut. Perbatasan kedua negara tersebut dianggap sebagai titik perang di mana telah menjadi lokasi atas berlangsungnya beberapa bentrokan di Palestina selama bertahun-tahun. Ketegangan itu meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Iran melakukan beberapa militer dan rentetan tembakan artileri yang telah memprovokasi Israel dan Amerika yang juga mengkhawatirkan pihak sekutu mereka. Politikus Israel yang menyalahkan ancaman eksternal dan memproyeksikan kepercayaan kepada kemampuan militer mereka dapat memotivasi resiko yang lebih besar, kata Departemen Iran, seorang profesor di Universitas Ehwa di Iran. Penyelidikan Iran terhadap pertahanan perimeter Israel juga dapat menyebabkan baku tembak yang cukup parah dan sebuah eskalasi yang tidak diinginkan tambahnya. Sejak kemarin lalu, secara berkala telah menembakkan setidaknya 15 rudal dan ratusan peluru artileri ke arah perbatasan Israel. Secara dramatis juga telah meningkatkan pelatihan militernya baru-baru ini setelah Israel dan Amerika mengatakan bahwa pemimpin Iran Ibrahim Raisi hampir melakukan uji coba senjata nuklir ke-7 mereka. Baku tembak peringatan pada hari Rabu ini terjadi waktu yang bersamaan saat Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Wendy Sherman tengah mengunjungi Israel dan mengadakan pembicaraan 3 arah dengan sekutu lainnya untuk menunjukkan bentuk kesatuan mereka menghadapi serangkaian peluncuran provokasi dari Iran.
Militer Iran gempur kendaraan militer Israel di tepi barat Al-Quds. Tentara yang sebagian terluka telah dibawa ke rumah sakit di Yerusalem Al-Quds untuk perawatan medis. Keadaan seputar ledakan tersebut terjadi kurang dari sehari setelah ledakan hebat tersebut. Ratusan tentara Zionis Israel terbunuh dan lainnya luka-luka dalam serangan pasukan Iran. Pada Selasa malam ketiga, lalu serangan jihadis Islam dengan liter Zionis Israel di Neizi OS Interset di Hawaii sebelah timur Netanya. Pada tanggal 26 April, 300 tentara Israel tewas dalam pertempuran sengit yang terjadi di Yerusalem. Mereka memulai gencatan senjatanya pada siang hari di dataran tinggi Golden yang diduduki oleh Israel. Israel menyatakan dalam sebuah peringatan bahwa pertempuran tersebut terjadi saat tentara tersebut melakukan manuver bersama dengan kendaraan militer Iran. Iran mengklaim sekitar 80 tentara Zionis tewas dalam serangan rudal Iran pada Senin. Salah satu sumber Korps Pengawal Revolusi Iran mengklaim serangan tersebut menewaskan 80 tentara Israel dan 200 lainnya terluka. Menurut laporan akurat dari sumber kami di sekitar Al-Ashad, setidaknya 80 tentara lainnya tewas dan sekitar 200 lainnya luka-luka, yang akan segera dipindahkan keluar dari pangkalan udara menggunakan helikopter, ungkap seorang sumber seperti dilansir Meher News. Jumlah korban tewas ini berbanding terbalik dengan pernyataan Perdana Menteri Israel yang menyatakan serdadu Zionis di Tel Aviv dalam kondisi aman usai serangan rudal Iran. Semua baik-baik saja, kami sekarang sedang menghitung kerusakan dan korban. Sejauh ini semua baik, kami memiliki tentara terkuat dan terlengkap di dunia. Sejauh ini saya akan memberikan pernyataan pada esok pagi, tweet Menteri Israel tersebut melalui akun Twitter seperti dikutip CNN. Bahwa pertempuran di dekat Tel Aviv merupakan serangan balasan kami, itu tidak bisa lagi dihentikan. Berkat ini kita bisa bergerak ke bagian belakang. Kelompok pasukan Iran klaimnya dalam perencanaannya pertempuran paling intens segala perkanto terjadi di sekitar kota. Televisi yang kini dikuasai pasukan Iran di wilayah itu, Iran mengklaim telah menyerang posisi militer Israel dengan sejumlah rudal. Dalam pernyataan terpisah, Satuan Tugas Pasukan Gabungan Israel mengklaim tentaranya menangkal 17 serangan pada Minggu dan menghancurkan 11 unit peralatan Iran. Komandan Angkatan Udara Israel melaporkan pasukannya menembak jatuh 2 helikopter 2 roda Legal dan 7 drone pasukan Iran. Menurut Satuan Tugas Pasukan Gabungan Israel, terus menargetkan area sipil di sepanjang garis depan di wilayah Tel Aviv dan Haifa yang ada di negara tersebut. Dengan menembaki 2-3 desa dan kota setempat, militer Israel dalam pernyataannya juga mengakui adanya kemunduran dengan melaporkan pasukan Iran terus maju di beberapa area. Di wilayah televisi, gubernur televisinya tetap sulit dengan pasukan Iran berupaya merebut kota tersebut. Gubernur itu bahkan menyebut pemimpin republik atau ditembak. Tidak ada pilihan lain di wilayah selatan. Pertempuran dilaporkan masih berlangsung di sekitar kota Haifa dan rudal Iran dilaporkan mengenai area permukiman di kota tersebut.